Halo semuanya, selamat datang di Footballier. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, siniar ini tayang setiap Selasa. Halo Mil, apa kabar? Kabar secara ini sehat. Cuman sudah mulai bosan, sudah mulai bingung mau ngapain, sudah mulai agak menyerang mental sepertinya, Dex. Tapi soal kesehatan katanya lo lagi ada kendala nih, sama kayak kendala gua pekan lalu. Iya. Ini apa namanya? Sariawan di lidah lagi sialan. Nular ya? Nular apa Sama ya? itu. Kayaknya nular deh, Dex. Mungkin luar lewat telepon kali, gue juga gak ngerti. Gue ngomong jadi cadel gitu. Ini disclaimer dari awal ya. Disclaimer. Ya soal ini gimana? Soal UEFA tadi udah mental sudah terganggu ya. Sudah. Gue juga ini nih kayak bosan gitu, kayak di rumah terus dengan rutinitas seperti ini. Gila gue lama-lama kayak gini. Gue gak pernah sekangen ini sama sepak bola, Dex. Iya, kalau main bola ya, gue akhirnya gue beli FIFA. Sampai karena kangen, cuma ternyata nggak semengebati itu juga main FIFA. Iya. Gue pernah ada di fase yang jenuh banget nonton bola tuh, kayak aduh bosen apa sementara harus kerja kan, tetap harus kerja, jadi Bener. gila sekarang kangen banget sama sepak bola nih. Kangen bener. Kapan terakhir lagi nonton bola, masih inget lah? Gue ingat, gue kebetulan nonton Derby Sydney, Western City Wanderers lawan Sydney FC. Ternyata pas gue cek tanggalnya tuh 21 Maret tadi. Hasilnya 1-1. Itu udah ini sih, udah ada corona sih. Jadi pertandingannya tanpa penonton waktu itu. Liga Australia salah satu liga yang paling akhir ngeberhentiin liganya. Sebelum abis itu Belarusia masih main ya. Lo sih masih inget deh, kalau gue sih udah nggak inget sama sekali, Dex. Gue masih ingat soalnya lupa banget gue. Kapan itu di Bein Sports soalnya. Oh iya. Padahal lo ngurusin Liga Inggris ya. Iya makanya. Tapi ya udahlah. Untuk mungkin teman-teman juga banyak yang senang sama gue juga sih, kayaknya sih udah lupa kapan terakhir nonton bola jadi segala macam. Udah sebulan lebih ya. Biar nggak bosan, kita ajak jalan-jalan lah, Dex ya. Boleh, mau kemana kita? Kita ajak ke Afrika. Wih. Oh, jadi ke sepak bola Afrika nih. Bola Afrika sekaligus jalan-jalan. Kita kenalin kenapa sih kita sampai bahas sepak bola Afrika gitu. Karena menurut gua menarik sih, kayak apa? Dia modelnya benduanya tuh underrated gitu. Iya nggak sih? Underrated menurut lo? Lebih underrated mana sama Oceania? Oceania belum dianggap apa-apa dong. Itu nggak dianggap apa-apa, bener. Kalau Afrika tuh masih, apalagi kemunculannya di makin lama tuh kayak makin meningkat, terus pemain-pemainnya mulai kembali dipandang. Agak naik turun sih emang sih fasenya, cuman selalu ada di jajaran yang terus-terusan disebut gitu, pemain-pemain Afrika. Bener. Dan dia tuh di permodelan sepak bolanya itu unik gitu. Mulai dari federasinya, pemainnya gitu, cara mereka mengatur liganya segala macam tuh, dan itu kenapa sebabnya episode ini tuh harusnya sangat menarik ya harusnya. Sampai AS Roma juga sampai bikin ini sendiri ya, bikin akun kok gue lupa sih di episode kita yang kedua itu. Terus Nigeria kalau nggak salah ya. Oh, Nigeria ya. Terus AS Roma Nigeria gitu. Sama ada apa lagi, Mil? Afrika, konferensi Asia Afrika. Agak nggak nyambung dikit, temen. Oh iya. 18 April tuh, pas kita cek lagi, ada momen apa sih gitu. Ternyata ada momen Asia Afrika 18 April nanti gitu. Berarti kita bahas Afrikanya dulu nih. Asianya belakangan. Asianya nanti lah, ada lagi lah fasenya. Ada lagi. Masih akan banyak yang seru-seru. Tapi kalau ngomongin Afrika tuh ada negara paling gak sehat loh di Afrika. Tahu gak lo? Apa tuh? Dari segi WHO ada dari mana? Versi apa tuh? Nggak tahu gua. Versi nama negara? Maroko. Maroko. Anjing. Sama ada satu lagi. Ada. Semangat banget. Negara yang namanya paling pendek sedunia. Cuman 2 huruf. Di Afrika, ini negara Afrika. Dia di Afrika. Nggak tahu. Uganda. Dan apa sih? Gimana sih? Kan U-nya ganda. Anjir. boleh lah. Ya udahlah, kita masuk daripada berbelit-belit segala macam. Nggak usah lama-lama, langsung kita terbang ke Afrika. Jadi topik apa yang pertama kali kita bahas?
Seperti biasa, mesin waktu. Mesin waktu. Sejarah. Silakan. Jadi gimana sih sepak bola bisa masuk ke Afrika ya? Setelah gue baca African Study Center di Michigan State University, katanya sepak bola adalah olahraga terpopuler di seluruh negara Afrika. Ya kita apa ini ya, no debat lah. Tapi Afrika Selatan nggak gitu populer. Rugby, kriket populer juga katanya di sana. Nah terus juga kalau pertama kali ke Afrika itu masuknya katanya tahun 1860, dibawa oleh orang-orang Eropa. Dulu waktu zamannya masih penjajahan, jadi kolonialis gitu, dari Inggris, Belgia, Prancis, dan Portugis kebanyakan. Alasannya kenapa bola mudah populer di Afrika, karena mudah dan murah. Cuma butuh lapangan, kan banyak tuh di Afrika lapangan. Terus tiang juga bisa diganti sama batu, bola juga bisa buat sendiri. Kalau catatan sejarahnya, laga pertama itu katanya tahun 1862 antara tentara penjajah lawan sejenis pegawai negeri sipil lah mereka bilangnya. Terus juga bola disebarkan pakai cara-cara medium kayak misionaris, terus paksaan militer, sampai pembangunan jalur kereta juga berpengaruh ke persebaran sepak bola ini di benua Afrika begitu. Nah makanya klub pertama di Afrika itu hadir 20 tahun kemudian, tahun 1882. Nama klubnya ini masih ada nih sekarang, Savage FC Pietermaritzburg dari Afrika Selatan. Cuman itu di divisi bawah kalau nggak salah sekarang deh. Nah, sama satu lagi itu kan di Afrika Selatan ya. Di utara juga ada lah, namanya Gezira SC di Mesir. Itu tahun 1882 ya. Nah, 1930-an baru masuk ke Afrika bagian tengah lah gitu. Nah, kebetulan juga tadi kan ada dua klub ya, Mil. Klub pertamanya dari utara sama selatan. Kebetulan soalnya kedua regional ini di Afrika ini kayak menggambarkan apa ya, peta Afrika banget lah. Jadi Afrika tuh katanya dibagi dua, Afrika Utara sama Afrika bagian tengah dan selatan. Afrika Utara tuh kayaknya sebenarnya antropologinya tuh sama budayanya lebih mirip ke Timur Tengah, makanya kan suka dibilang MENA kan, MENA itu Middle East and North Africa, soalnya katanya budayanya sama. Dan juga dekat juga ke Eropa. Sementara Afrika bagian selatan dan tengah dan ke selatan itu katanya negara yang benar-benar mencerminkan Afrika, bukan ke Arab-Araban lah gitu. Jadi kalau Afrika Utara tuh sejenis yang Aljazair, Mesir, apa segala macam. Mesir, yang perbatasannya sebenarnya perbatasan dengan Asia sih mereka sih. Bener. Sama ke Eropa juga dipisahin Laut Tengah langsung. Nah, soal Piala Dunia, sebenarnya negara Afrika pertama yang lolos ke Piala Dunia itu Mesir tahun 34. Kemudian tadi negara yang nggak sehat, Maroko lolos Piala Dunia 1970. Tapi semua orang bilang bahwa the first Black African team, ada Blacknya ya, Black African team yang lolos ke Piala Dunia adalah Zaire tahun 1974. Zaire ini sekarang udah nggak ada ya, sekarang namanya jadi Republik Demokratik Kongo, Zaire. Padahal bagus Zaire benderanya, megang api gitu. Mau sejarah lagi? Masih? Lo masih ada lagi nggak stoknya nih? Masih. Anjir, lanjut dong. Dari Zaire masih nih. Jadi waktu Zaire ke Piala Dunia 74 tuh dijuluki tim terburuk Piala Dunia, soalnya mereka kalah 0-2 dari Skotlandia, kalah 0-9 dari Yugoslavia, sama kalah 0-3 dari Brasil, nggak cetak gol satupun tuh. Nah ini ada cerita menarik dari Piala Dunia 74 ini. Waktu itu ada pemain Zaire namanya Mulamba Ndaye di kartu merah karena nendang wasit. Padahal bukan dia yang nendang. Yang nendang itu pemain namanya Ilunga Mwepu. Nah, si Ndaye ini, gue ngutip dari bukunya Soccer Against the Enemy-nya Simon Cooper, dia bilang, wasit-wasit gak bisa bedain kita. Mereka bahkan gak peduli. Gue udah bilang ke wasit kalau itu bukan gue yang nendang dia. Mwepu juga udah ngaku kalau dia yang salah, tapi wasit gak peduli. Gitu. Jadi, salah kartu merah wasit gitu, salah identifikasi. Si yang nendangnya udah ngaku, gue yang nendang bukan dia, wasitnya nggak peduli, enggak, gue udah ngusir dia katanya. Terus dia juga curhat, katanya wasit dan lawan pada nggak suka sama pemain kulit hitam katanya. Waktu lawan Skotlandia, kapten nomor punggung 4 ngatain kami negro dan meludahi gue dan meludahi wajah Mana katanya, ada nama pemainnya Mana. Nah, lo tahu kan si kapten nomor punggung 4 itu Skotlandia itu siapa? Dia pemain Leeds United, Billy Bremner. Nah, itu memang waktu kasar masih kasar, dan di era-era itu memang era yang rasisme segala macam masih melekat banget dan benar. Cuman kalau ngomongin Afrika, ini sebenarnya terjadi di semua negara sih, Dex.
Sama kayak episode kita di episode 20 ngomongin soal klinik dan apa konspirasi sepak bola. Konspirasi. Tapi kalau di Afrika itu emang jualannya itu emang jualan itu, jualan kliniknya ini gitu menurut gua sih, yang bikin mereka kemudian jadi menarik ya. Apa? Karena Perdukunan. perdukunan terus yang apa Hmm. sih, magic segala macam lah. Ini bukan Sihir. sihir apa segala macam. Dan ini bukan bukan karena diskriminasi atau apa, tetapi memang kenyataannya tuh kayak emang masih kayak gitu masih sangat kuat gitu. Bahkan kalau di negara lain misalkan, bahkan di kayak paling ngambil contoh paling gampang Indonesia misalkan. Indonesia. Main Liga Indonesia ada yang ngisi kakinya dengan sesuatu hal yang gaib itu Golok. mereka nggak terang-terangan, mereka diem-dieman, mereka nggak ngaku apa segala macam. Tapi kalau di Afrika masih sangat terbuka gitu hal-hal kayak gini gitu. Bahkan ada aturan khususnya apa segala macam gitu kan. Nah ini juga ada laporan dari Botswana Sport Magazine soal ini juga nih Mil. Mereka bilang hampir semua tim di Afrika mempraktikkan magic ini, namanya muti, kalau enggak namanya juju istilahnya tuh itu. Meski PSSI-nya Zaire sempat melarang si perdukunan itu katanya. Ya, Sebenarnya bentuknya sampai macam-macam dibikin sih. itu kan, sampai dibikin aturan khusus gitu maksudnya, anehnya. Coba di sini Memang ada aturan kayak gitu kan nggak ada kan? Misalnya nggak ada. PSSI melarang pemain untuk melakukan praktek perdukunan kan nggak juga kayak gitu Nggak. gitu. Bener-bener. Di Afrika sampai ada aturannya kan berarti emang sangat terbuka gitu hal-hal kayak gitu. Emang apa aja sih macam-macamnya? Tahu Ya nggak Bil? paling kayak jimat standar ya, kayak Ah, sama-sama kayak tadi di dunia lain apa di ah, negara lain gitu. ah. Terus apa ya, aneh-aneh lah. Tapi kalau di Afrika tuh emang dia modelnya ini sih agak ekstrim ya. Jadi kayak apa witch doctor gitu ya, ada apa motong bagian kulit apa segala macam gitu. Kalau Hmm. yang praktek-praktek lain sih ada sih di Indonesia juga ada kayak ngencingin gawang, ngencingin Ah. bola segala macam gitu, terus apa ya, kasih persembahan, terus jersinya nggak boleh warna ini, nggak boleh warna itu, segala Hmm. macam gitu. Nah soal soal apa praktik perdukunan ini sebenarnya gue juga punya cerita menarik juga dari Zambia. Jadi waktu itu di Liga Zambia ada tim tuan rumah namanya Profound Warriors. Mereka waktu itu nggak terkalahkan, udah beberapa pertandingan katanya. Nah tim tamu kemudian mencoba mempraktikkan magic, sedikit magic lah dia bilang. Nah, katanya mereka tim tamu nggak menggunakan kamar ganti tandang. Mereka jadi ganti bajunya di bis. Terus mereka masuk ke lapangan juga nggak lewat pintu utama, tapi lompatin pagar. Akhirnya tim tuan rumah kalah. Si Provan Warriors itu akhirnya terhenti rekor tak terkalahkannya. Gitu. Terus juga gara-gara itu juga praktik witch doctor ini semakin marak. Bahkan kalau lo bilang gaji pemain Afrika itu berapa gitu, nah gaji witch doctor tuh kata si Botswana Sport Magazine ini bisa lebih tinggi daripada gaji-gaji pemainnya, gitu katanya. Ya kayak yang terjadi di Zambia tadi kan, gue yakin sih itu karena proses ini ya, proses konsultasi dulu ya. Konsultasi ke Jadi siapa maksudnya? konsultasi ke wis dokter yang lebih jagonya gitu kan. Kayak Oh kalau iya, lo iya benar. main bola kan lo taktik dulu kan. Hmm, Ke konsultasi ke ahli taktik, minta minta tim analis segala macam. Nah, ini tim analis dukunnya hmm. nih. Kayaknya dia energinya tuh datang dari mana nih? Oh, ternyata ini, Mbah. Energinya dari ruang ganti. Kita jangan pakai ruang ganti gitu. Oh, di jalan ini tuh kayaknya hawa-hawanya gimana gitu. Akhirnya kita harus pakai jalan yang lain, nggak boleh lewat jalan sini. Bener bener. Ya mereka Terus mereka juga, mereka tahu dari mana kan kayak gitu kan. Kayak mereka nggak akan mau pakai apa kamar ganti tandang. Mereka nggak mau masuk lewat pintu utama segala macam kan pasti ada konsultasinya tuh, Dex. iya bener. Dari wis dokter itu ya. Dan Nah, pantesannya gajinya tinggi kan ya. bener sih. Tapi bisa jadi ngibul ya. Ya kita nggak tahu juga kan. Pura-pura aja di witch doctor gitu. Terus Terus akhirnya juga, dibohongin akhirnya, terus ya itu sugesti doang aja sebenarnya kan gitu. nah, ya kalau gue sih lebih percaya itu sugesti sih. Iya makanya. Menanamkan sugesti. Cuman ya unik aja Nah, lah, ini bagian dari proses. Gue sih nganggapnya kalau gini, kalau yang aneh-aneh kayak gini sebagai hiburan aja gitu. Gue nggak percaya nah. tapi lucu aja gitu kalau didengarnya gitu. Tapi di Piala Dunia dilarang juga sih praktik-praktik perdukunan kayak gini. Setiap Piala Dunia pasti ada ceritanya deh. Nggak boleh gitu. Iya sih apa, dan selalu ada pantangan-pantangannya kan. Hmm. Pemain nggak boleh apa namanya eh, tidur di jam sekian sampai jam sekian. Mereka harus eh, apa
tempat tinggal harus di sini, harus di sana segala macam, dan banyak yang masih percaya cerita kayak gitu kan. Cuman itu kan dari segi ini ya, dari segi kliniknya lah gitu. Kalau dari segi federasi sebenarnya kan ini kan lebih negara Afrika itu salah satu negara yang anggotanya paling banyak di anggota FIFA. CAF tuh paling banyak, dia 54 kan, sementara Iya. dia terbanyak kedua setelah UEFA gitu. UEFA berapa? UEFA tuh 56 kalau nggak salah. Oh, beda 2 ya. Jadi masih salah satu yang terbanyak lah, dan malasnya itu akhirnya mereka banyak dimanfaatin tuh sama tim-tim yang sedang bernegosiasi lah, mau pengen ini pengen itu kan, karena beberapa hal di FIFA itu dilakukan dengan sistem voting kan. Semua suara sama. Dan punya hak suara apa segala macam, dan hak suara dibeli gitu, dan ini yang kayaknya lebih berbahaya daripada perdukunan tadi tuh deh. Benar-benar. Ini sebenarnya ada cerita menarik dari pemilu presiden FIFA tahun 74 sih. Jadi dulu itu FIFA tuh selalu Eropa sentris, habis itu didominasi dua benua terkuat, Eropa sama Amerika Selatan kan. Ya, dari juaranya sama dari pengurus-pengurusnya. Nah, CAF sendiri, Konfederasi Benua Afrika itu udah dibentuk tahun 56. Waktu itu inisiatornya Mesir, Ethiopia, Sudan, dan Afrika Selatan. Kenapa cuma 4 waktu tahun 56? Soalnya negara lain masih dalam kontrol jajahan kolonialisme dari Eropa. Makanya cuma 4 itu yang menginisiasi CAF. Itu juga Afrika Selatan juga habis itu ada apartheid juga. Nah, tahun 60-an waktu itu Afrika dan Asia selalu melobi FIFA untuk dapat jatah otomatis di Piala Dunia, tapi nggak pernah digubris presiden FIFA saat itu Sir Stanley Rose dari Inggris. Nah, akhirnya negara Afrika boikot Piala Dunia 1966, mereka nggak ikut. Tadinya ya adalah jatahnya gitu, meskipun nggak otomatis. Nah, ironisnya cuma di Piala Dunia 66 itu top skor Piala Dunianya adalah Eusebio dari Portugal. Dia itu kelahiran Afrika. Nah, waktu itu juga tadi kan gue bilang di Afrika Selatan ada apartheid kan. Nah, negara-negara Afrika itu neken FIFA untuk nge-ban Afrika Selatan, tapi presiden FIFA saat itu si Rose itu bilang dia nggak peduli apartheid, soalnya dia cuma nurut pemerintah Inggris saja. Pemerintah Inggris kan ngedukung apartheid justru kan, jadi pengen ada kulit putih lebih berjaya lah di Afrika Selatan gitu. Nah, salah satu kandidat presiden namanya Joe Havelange dari Brasil, dia bilang menegaskan akan nge-ban AFSEL kalau masih ada apartheid. Jadi dari tahun 71 sampai 74 dia selalu promosi Afrika di setiap kampanyenya, dia menjanjikan Piala Dunia jadi 24 tim supaya semakin banyak wakil dari Afrika dan juga Asia. Terus dia juga berkunjung ke banyak banget negara Afrika, mastiin pencitraannya bagus lah, foto-foto, terus juga nama-nama juga diapalin gitu. Terus juga ini satu strategi, karena dia orang Brasil, dia ngebawa Pele untuk tanding persahabatan. Akhirnya si Havelange ini terpilih jadi presiden FIFA. Itu alat politik yang paling kerasa banget, si Afrika dijadikan alat politik lah gitu. Cuman orang-orang Afrika sih bilang mereka senang sih waktu itu, karena ya bisa benar-benar bikin benua mereka maju gitu. Meskipun mereka sadar juga mereka dipakai alat politik juga. Ini juga yang terjadi waktu Afrika dikasih jatah tuan rumah Piala Dunia kan, waktu sama Sepp Blatter habis si Joe Havelange itu. Gitu, Mil. Dan pas waktu di 2010 itu Afrika Selatan itu sebenarnya saingan utama mereka kan sebenarnya Maroko kan, masih sama-sama lah, masih apa namanya. Dan dia lebih unggul suara itu kontroversi gitu, masih ada praktek politiknya tuh masih kental banget gitu. Nah ini juga dari Telegraph soal yang laporan investigasi gitu bilang sebenarnya Maroko waktu itu yang menang, bukan Afrika Selatan. Makanya gitu. Itu sempat ramai banget dulu, masih ingat banget tuh. Dan apa yang terjadi saat itu? Jadi si Exco FIFA namanya Chet Blazer waktu itu bilang kalau dia memang nerima suap untuk milih Afrika Selatan di 2010 sama milih Perancis di 1998. Terus juga Vice President FIFA Jack Warner juga bilang, tapi dia juga bilang ya, kalau dia nerima suap juga dari Maroko sebenarnya, meski akhirnya dia milih Afrika Selatan karena suapnya Afrika Selatan lebih besar daripada Maroko. Jadi sama aja sebenarnya sih, politik juga. Yang Maroko juga
make suap juga sebenarnya. Nah, soal Maroko ini menarik soalnya Maroko ini kayak ngebet banget. Dia sampai 2026 dia udah ngebit 5 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Tahun 94, 98, 2006, 2010, sama 2026. Alasannya kenapa dia ngebit terus soalnya kan bola populer udah pasti lah. Nah, mereka bilang Maroko itu dekat ke zona waktu Eropa, jadi bakal bagus lah untuk jadwal pertandingannya. Terus juga lokasi strategis. Lokasi strategis itu maksudnya kayak lo kalau negara Spanyol lolos ke Maroko dekat, terus juga Jerman lolos ke Maroko dekat. Ini juga ngebuat environmentalis pegiat-pegiat lingkungan gitu juga senang soalnya kan yang bensin yang dihabisin juga nggak bakal banyak kan kalau Piala Dunianya dekat-dekat gitu. Terus juga memang mereka udah ngerancang untuk memajukan negara dari legasinya Piala Dunia ini. Mereka spesifik banget pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, bukan Olimpiade, bukan Piala Afrika gitu. Karena apa ya? Kan kita sempat bahas Olympic Legacy kan waktu di tuan rumah Piala Dunia U20 itu. Nah, mereka udah ngerancang itu jadi salah satu katalisator pembangunan negara. Karena kayak bangun jalan, bangun airport, nah kayak gitu bisa dipercepat kalau jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, mereka udah ngerancang itu masuk ke bagian dari perencanaan itu gitu. Makanya Maroko ngebet banget. Maroko ini simpel aja sih alasannya sih. Sebenarnya kayaknya jatahnya kan dulu kan emang jatah Afrika kan waktu itu kan 2010 kan. Udah jatah lah 2010 mah udah Afrika lah gitu. Dan emang iya sih mereka kalah kaya sih Dex. Iya bener kalah kaya. Karena Afrika Selatan kan ini kan salah satu negara yang paling terkaya di inilah, paling maju, paling terkaya. Dan hal yang memungkinkan untuk ke Piala Dunia itu emang ya udah ke Afrika Selatan gitu. Dan gue pernah baca-baca juga yang bagian ini itu versi underground-nya lah gitu. Versi underground-nya itu orang-orang kan tadi negara Afrika kan banyak yang dia anggotanya kan. Nah, mereka nganggap ya udah ya Afrika Selatan itu ya Afrika gitu. Kalau yang bukan orang-orang selatan tuh bukan Afrika, yang lo bilang tadi kan orang MENA yang dia campuran Arab segala macam, dan mereka bilangnya sih kayak gitu. Jadi ada faktor ya kalau lo mau ke Afrika gitu, Piala Dunia ke Afrika ya harus ke bagian Afrikanya gitu, Afrikanya tanda kutipnya gitu. Bener. Ya bisa dipahami sih. Dan Afrika ini kan meskipun begitu pemainnya ini sebenarnya mendominasi banget kan di dunia gitu, kayak boleh sih emang di Piala Dunia kurang oke lah ya. Dan mereka bahkan untuk pas di bagian tuan rumah Piala Dunia pun ya udah memang ternyata belum bisa bicara banyak gitu. Ke semifinalis nggak nembus itu. Beda kayak misalkan yang waktu di Asia, Korea Jepang. Korea Selatan masih nembus tuh semifinal tuh. Bisa tuh. Sementara Afrika belum, masih limbung gitu. Cuman hampir gara-gara tangan Suarez. Tangan Suarez. Itu Ghana ya lawannya. Ghana ya. Iya. Dan tapi pemainnya nggak kalah oke sih menurut gue sih. Kalau menurut gue bilang lebih bagus Afrika daripada Asia pemain-pemainnya. Iya. Karena itu tadi nyebarnya tuh beneran ke seluruh dunia gitu, ke seluruh penjuru dunia tuh tersebar gitu. Di Premier League aja ya, tahun musim 2019-2020 tuh ada 42 pemain asal benua Afrika. Yang kalau negara paling banyak sih Senegal sama Nigeria. Kalau di Liga Inggris secara keseluruhan Nigeria yang paling banyak sepanjang sejarah. Nah, soal kenapa Afrika ini unggul, ini gue dapat penelitian dari Profesor Ken Anukweje dari University of Port Harcourt. Dia bilang gen Afrika itu unggul di fisik, dari powernya, dari speed, dari endurance, dari agility, dan skill. Tapi skillnya kayak dia garis bawain gitu loh. Nah, semuanya bawaan lahir kecuali skill. Kalau skill bisa diasah, dia bilang. Kalau skill nggak bawaan lahir, cuman Afrika nih bagus lah. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang memanfaatkan si 4 kekuatan fisik itu. Tapi dia bilang kiper entah kenapa selalu jelek dari Afrika. Dari studi antropologi dia bilang gitu. Nah, terus juga dia bilang ngomongin soal kiper jago di Afrika emang sulit sih gitu. Siapa paling jago ya? Gue nggak inget. Kalau tahun-tahun 2020-an ini sih ada Onana sih yang Onana. dibilang yang selebrasinya ini ya duduk loncat-loncat itu bukan sih? Bukan, itu kiper mana ya, gue lupa deh. Bukan ya?
Itu kayak kiper Rais Emboli deh yang di Piala Dunia deh itu. Hmm. Duduk loncat-loncat. Nah. Ya mungkin masuk akal sih karena penelitian tadi kan, karena ya mereka kalau kiper kan tidak terlalu butuh untuk yang kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan segala macam itu kan nggak bukan tipe-tipe skill yang dibutuhkan oleh seorang kiper gitu. Ini juga soal Gen Afrika juga pernah kita bahas di yang episode Sport Science kan. Nah, cuman kalau untuk bola ada faktor lain katanya. Itu motivasi. Katanya sepak bola itu olahraga untuk kelas pekerja. Kebanyakan pesepak bola kulit hitam termasuk dalam kelas ini. Jadi buat mereka itu adalah pelarian dari kemiskinan. Makanya kan banyak sebagian besar dari mereka yang pengen jadi pemain bola, pengen main di Eropa gitu. Cuman kalau datanya lagi terus ternyata sebagian besar juga itu yang main di Eropa itu keturunan Francophone. Francophone itu jajahan Prancis. Dari kebijakan kolonialismenya Prancis ngebuat migrasi ke Prancis itu lebih mudah bagi orang-orang Afrika. Sebagian besar sepak bola itu sebenarnya dari anak-anak imigran sih. Buat mereka yang lahir di Afrika, Prancis biasanya jadi tujuan pertama. Makanya banyak pemain keturunan Afrika di liga dan bahkan tim nasional Prancis gitu. Dan kalau dengar cerita-cerita pemain sukses di Afrika itu, di beberapa hal tuh emang dia berani pergi ke Eropa untuk main bola itu karena ada keluarganya di sana gitu. Ikut pamannya, ikut ayahnya, pas segala macam gitu. Lu juga kalau bilang keluarga juga sebenarnya kadang-kadang juga bukan kadang nih, seringnya keluarga jauh gitu, kayak temannya om gua gitu misalkan gitu. Bukan kayak langsung om gua atau bapak gua gitu, enggak. Persaudaraan mereka juga memang apa ya, erat juga sih, makanya mereka berani juga. Nah, ini juga kenapa banyak imigran sih di Eropa, terutama Prancis. Di Prancis ya, kalau di Prancis sih soalnya kalau habis Perang Dunia II kan Prancis hancur lebur tuh. Nah, untuk membangun negara mereka ngebuka keran imigrasi akhirnya, kayak ya udah silakan lah masuk orang-orang lah. Kebanyakan masuk tuh dari Afrika. Datanya waktu itu total ada 2,7 juta imigran asal Afrika. Itu terbanyak di Eropa saat itu. Terus juga tahun 1960-an makin banyak lagi imigran dari Afrika, Arab, dan Karibia. Makanya di Prancis kan banyak tuh keturunan Afrika, Arab. Gara-gara itu juga mereka dari dulu memang imigrasinya udah kenceng. Nah, terus kalau lo nanya misalkan ada berapa sih emang tepatnya gitu. Nah, ini kalau dari Sport Science Institute di Pusat Studi Olahraga Universitas Lausanne di Swiss nih, tahun 2009 tuh ada 571 pemain impor dari Afrika yang main di 528 klub dari 36 liga divisi teratas negara anggota UEFA. Itu kalau dirata-ratain 1,08 pemain per klub. Nah, di Prancis angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 3,4 pemain per klub. Yang kedua itu di Belgia juga banyak, ada 3,3 pemain per klub. Nah, makanya banyak sepak bola jago keturunan Afrika, baik secara langsung maupun nggak langsung di dunia. Misalkan lo kalau nyebut misalkan ya Kompani orang Belgia kan, tapi ternyata orang tuanya dari Kongo. Leroy Sané, bapaknya ternyata kapten Senegal. Raheem Sterling itu dari Jamaika. Jamaika bukan Afrika ya, cuman Jamaikanya sendiri di Kepulauan Karibia itu besar karena keturunan dari Afrika Barat. Terus juga Zidane itu keturunan Aljazair. Bahkan yang pemain jago sekarang, Kylian Mbappe itu bapaknya Aljazair dan ibunya asal Kamerun. Jadi banyak banget pengaruh Afrika sebenarnya di pemain bola dunia. Dan itu kan yang terjadi juga di timnas Prancis kan. Timnas Prancis kan benar. Pernah dapat julukan timnas imigran kan dibilangnya gitu kan. Iya, yang kalau lagu kebangsaan gak pada nyanyi itu. Nah, ya karena mereka cuma membela Prancis karena main bola aja gitu. Karena faktor tadi kan. Dan saking banyaknya itu kan sampai akhirnya kemudian saking banyaknya orang yang merantau dari Afrika, main bolanya merantau. Piala Afrikanya kan sampai dibikin 2 versi kan, Dex. Iya benar. Piala Afrika 2 versi udah gitu 2 tahun sekali lagi. Iya, jadi makanya tiap tahun ada terus Piala Afrika tuh. Ada apa sih namanya, gue lupa Mil. Kalau yang satu itu AFCON itu bukan sih, yang Afrika Cup of Nation. Oh itu AFCON ya. Satu lagi itu apa ya, gue lupa sih. Yang satu lagi. CHN ya, CHAN ya. Oh CHAN ya, CHAN yang African Nation Championship ya. Nah itu dan kalau yang di
Piala Afrika benerannya tuh, gue sih nganggapnya salah satunya beneran, satunya nggak beneran ya. Emang bedanya apa? Kalau yang AFCON itu kan yang jadi pemain-pemain yang ya lo bebas lah. Ini Piala Afrika. Nah, Yang main adalah timnas-timnas dari negara Afrika. Pemainnya dari mana bebas, asalkan dia warga nah, negara lo. Ya kayak nggak ada bedanya sama Piala Eropa, Piala Asia gitu. hmm, Nggak ada hmm, bedanya, sama-sama aja gitu. nah, Kayak gitu. Cuman yang hmm. Chan tadi tuh yang unik tuh, yang Chan itu adalah yang boleh main tuh cuman harus di liga domestik. Oh, dipisahin gitu ya. Jadi pemain yang nggak merantau, anak-anak Nah, yang di kampung tuh ada liganya sendiri. makanya ternyata peta kekuatannya beda ya. Ternyata pas udah dipisahin gitu, Nah, kayak dari AFCON itu juara paling banyaknya Mesir, Kamerun, sama Ghana kan. Habis itu hmm. Nigeria kan. Itu Mesir kan kayak ada Muhammad Salah, ada Ramadan Sobhi gitu yang bukan main di Mesir lah, Kamerun apalagi. Pemain-pemainnya di luar Kamerun semua. Nah, kalau juara CHAN tuh paling banyak si Zaire itu tadi RD Kongo 2 kali. Sisanya yang juara Libya, Tunisia, Maroko kayak dia timnas-timnas yang kalau di AFCON mungkin biasa-biasa aja gitu. Itu Dan yang juga liganya bagus kan, berarti kan mereka iya, domestiknya karena menghasilkan pemain-pemain yang jagoan. kalau Liga Maroko tuh punya Raja Casablanca kalau nggak salah yang jago tuh. Yang kisahnya supporternya sering diangkat itu kan, itu. Ah, bener. Yang sering di Ultrasnya Afrika kalau nggak salah dia. Salah satu yang Hmm, paling disegani lah bilangnya gitu. di Casablanca ya. Hmm. Nah, ini juga makanya karena banyak merantau ini juga ada dari AFCON 2019 ya. Ini kan dari semua pemain kan ada 317 tuh. Dari semua pemain ternyata 317-nya main di Eropa. 202 main di Afrika, 28 main di Asia, 5 di CONCACAF. Nah, dari segi liganya ternyata 87 pemain main di Liga Prancis, 46 di Afrika Selatan, 42 di Liga Inggris. Jadi lebih banyak pemain Piala Afrika tuh di AFCON main di Liga Prancis banyak banget. Nah, timnas tanpa pemain Liga domestik tuh di 2019 ya, Kamerun, Guinea sama Senegal yang jadi runner up itu semua pemain di timnasnya nggak ada yang main di liga domestik mereka sendiri. Itu udah umum banget lah terjadi di setiap AFCON kayak gitu. Dan ya bang, terjadinya kayak gitu kan, apa orang-orang itu emang orang-orang merantau semua gitu. Hmm. Dan termasuk di Asia misalkan, di Indonesia lah paling gampang lah. Dan mereka kan kebanyakan kan emang sifatnya imigran kan, mereka mengadu nasib lah gitu. Nah, Makanya kalau lo lihat-lihat apa, baca beberapa tahun tuh sering banget lah, kayaknya udah 10 tahun terakhir ya, atau lebih mungkin, harus 10 lebih atau 20 ya. tahun lebih. Itu tuh sering banget kita baca berita tiap tahun enggak ya? Mungkin tiap tahun atau mungkin enggak ya, tapi sering banget lah kita dengar berita soal apa namanya, orang asing ditangkap imigrasi di Karawaci, orang Afrika segala macam, Karawaci. ya kan? Sekarang yang itu pernah kita bahas nggak sih? Kalau yang apa, pemain dari Afrika tuh ngumpulnya di Apa? Karawaci. Kayaknya pernah ya? Lupa gue kita. Pernah kayaknya. Kayaknya Gimana pernah, ya? Kok tapi gue lupa ya. ada deh nanti mungkin kalian bisa ngingetin. Dan Hmm. apa, eh, dulu-dulu sih awalnya emang main bola gitu. Sebenarnya orang-orang Hmm. yang Afrika yang pengen main bola di Liga Indonesia, mereka datang ngumpul di Karawaci. Dan Kenapa spesifik Karawaci sih? kayaknya nggak sengaja, gue nggak tahu sejarah awalnya, kayaknya sih nggak sengaja Hmm. sih, kayaknya ya emang kebetulan ada kontrakannya lah di sana. Kan Hmm. kita sering kan kalau lo mahasiswa gitu Hmm. di mes, apa misalnya lo kuliah kuliah di Bandung, Hmm. di mes Sulawesi Selatan gitu, di mes Oh ya. Sumatera Utara gitu kan, ada kan kayak Hmm. gitu-gitu. Kayaknya emang Nah nih. ya udah, apa Afrika itu ada di Karawaci gitu. Hmm. Dan di awal-awal dulu kan emang pemain asing asal Afrika itu emang primadona banget kan dia. Hmm. Dan bahkan dulu waktu di Liga 2 masih boleh pakai pemain asing, eh, Liga 1 dan Liga 2 tuh, nah dulu masih Liga Indonesia, benar-benar dominasi banget itu. Bukan dari Afrika. Pemain asing non Afrika tuh bisa dihitung dengan jari, Dex. Hmm. Kenapa? Karena nganggapnya mereka tuh nggak banyak rewel, beneran apa? Kalau kalau kata pelatih dulu tuh, mau di mau di apa? Mau diinepin di mes pun mau mereka gitu, nggak butuh Hmm. rumah sendiri, nggak butuh apa gitu. Beda sama orang-orang yang di Amerika Latin waktu itu kan, mereka pengen punya rumah sendiri karena bawa keluarga kan segala macam. Dan kalau di Afrika, Oh ya. tuh mereka mau untuk
ya udah suruh sendiri aja tuh berbaur sama apa namanya pemain-pemain yang lain di mes segala macam gitu. Hmm. Dan beritanya dulu awal-awal tuh emang masih soal bola kan di Karawaci. Hmm. Tapi sampai baru-baru ini gue kayaknya lihat berita-beritanya tuh udah bukan pemain-pemain bola lagi deh. Kayaknya udah Apa? ke arah kriminal. Oh iya. Jadi Iya, kriminal juga ngimpor gitu kita. iya. Apa gimana maksudnya? Kayaknya mereka gini deh. Akhirnya Ditelantarkan ya? iya atau nggak tahu sih, gue nggak tahu detailnya. Mungkin ya akhirnya karena udah dipakai sebagai markas gitu. Hmm. Ya udah yang datang sini mengadu nasib nggak cuma main bola gitu. Mereka mengadu nasib yang lain kan cari kerja terus akhirnya nggak dapet. Terus Oh, akhirnya ya. akhirnya terlibat soal kriminal entah narkoba entah apa segala macam. Dan gue Hmm. lupa sih terakhir nanti apa kita lihat apa kita baca lagi lah nanti yang Hmm. sampainya kapan. Dan model-modelnya sekarang kan pemainnya kan modelnya agennya kan sekarang udah maju tuh dari Liga Indonesia. Iya. Dan mereka pengennya benar-benar yang rapi gitu, agen yang rapi lah. Jadi ketika klub pengen pemain, ya mereka pengen pemain yang jelas gitu. Hmm. Track recordnya tuh beneran track record yang dia pernah main di klub mana, pernah main Hmm. timnas enggak, terus statistiknya gimana, terus ada video mainnya dia enggak segala macam gitu. Hmm. Dan klub itu beneran kayak gitu, mereka maunya clear. Kalau dulu masih sering tuh ketika pemain Dikibulin seleksi, gitu. seleksi datang aja tuh, udah datang seleksi. Pelatih nggak suka ya udah pindah lagi ke klub lain, seleksi lain, pindah lagi ke lain. Dan itu masih terjadi dulu dan sekarang kayaknya udah apa namanya? Udah susah kayak gitu kan. Makanya agen-agen yang rapi itu kemudian yang bikin pemain-pemain Afrika yang kayak gitu lagi udah susah main Liga Indonesia. Ya Akhirnya mereka susah. main Tarkam. Oh, di Kalau Tarkam main banyak ya? Tarkam di Jakarta, di Jawa Barat gitu, main Tarkam banyak banget pemain-pemain Afrika dan mereka emang jago deh sebenarnya sih. Tapi ya sekelas Tarkam itu, sejago-jagonya Hmm. sejago-jago main Tarkam gitu. Hmm. Dan Emang kalau siapa sih yang main bola Afrika di Indonesia? pemain sepak bola di Afrika paling terkenal sih ini sih harusnya sih Roger Milla sama Michael Essien sih. Oh iya, Roger Nah, Milla Roger pernah Milla kan di Indonesia ya? main Gue nggak Indonesia ingat. dia di pelatih Pelita Jaya kan waktu itu 94 95 dia main. Hmm. Dan emang udah tua sih waktu main di Liga Indonesia deh. Dan dia hampir 40 tahun kan umurnya. Hmm. Dia Dan terakhir main Piala Dunia 94 ya kalau nggak salah ya? 90 94 iya ya. Pokoknya setelah Hmm. main Piala Dunia 94 si Roger Milla itu ke Pelita Jaya dan itu masih jago Hmm. deh waktu itu deh. Top score kalau nggak salah dia. Meskipun udah tua masih jago lah gitu. Hmm. Terus ada lagi temennya sih, cuman dia beda masuknya beda sih. Hmm. Ada Mabuang Kesak lo pernah denger nggak? Pernah dengar? Dan Mabuang Kesak tuh di Pelita Jaya juga dulu 97 98 dia. Dan dia Oh. temennya Roger Milla di Kamerun 90 tuh Piala Dunia. Terus apa Terus ada lagi? Pierre Jangka. Kamerun. Pierre Jangka. Oh, ini Kamerun juga ya? Kamerun juga Pierre Jangka. Pierre Hmm. Jangka tuh dulu awalnya main tuh dia di Persija sebenarnya. Hmm. Cuman akhirnya juara di Arema. Hmm. Dan dia main Dia main di Piala Dunia? Piala Dunia back ya. Main di 98 sama 2002. Yang 2002 kalau nggak salah dia cadangan. Hmm. Tapi tetap aja pemain Piala Dunia Dex mau gimana juga. Iya. Ya makanya kelasnya itu. Terus kalau yang paling baru ya si Michael Essien itu. Kasian ya. Michael Essien. Gana. Persib Bandung 2017. Era-era marquee player itu kan. Iya. Dia levelnya kalau Michael Essien karena modern juga ya. Jadi dia sebenarnya sekelas sama Roger Milla sih. Menterengnya sih gue ngerasa. Cuman Michael Essien ini karena di era modern dan klub-klubnya sekarang kan orang lebih relate gitu kan dia. Pernah main di Chelsea, pernah main di Liga Champion apa segala macam gitu dan akhirnya orang ya udah Michael Essien gitu. Terus di Persib jadi tukang rumput katanya. Iya. Karena fotonya viral. Karena fotonya. Iya, fotonya viral dia lagi potong rumput. Potong rumput. Dan tapi waktu di 2017 itu ada lagi sebenarnya bukan Michael Essien yang alumni Piala Dunia tuh sebenarnya. Oh, gue tahu nih. Peter Odemwingie. Odemwingie. Madura United. Kalau dia di Piala Dunia 2010 2014 dia masih main. Tapi Nigeria Den. Nigeria dan naik turun sih emang sih modelnya sih dia sih waktu di apa dia main Stoke City juga kan Stoke City West Brom. Dan itu yang sebenarnya makanya alumni Afrika itu alumni bukan alumni sebenarnya alumni pemain Liga Indonesia tadi tuh kelasnya udah Piala Dunia sebenarnya gitu.
Dan yang main tuh ya lumayan lah ya, emang nggak yang wah banyak kayak kita main di Liga Eropa, cuman banyak lah pemain-pemain top yang udah mampir gitu. Cuman kalau ngomongin ikonik kayak misalkan dulu Banyak ya. Zarahan kan Hmm, ikonik banget tuh waktu di hmm, Persekapas. Sekarang sih hmm, masih di Madura United. hmm. Terus apalagi ya, kayak Makan Konate sekarang di Makan Persebaya. Konate ya. Dan bahkan Makan Konate kan sempat di awal musim 2020 bikin heboh tuh karena dianggapnya pemain termahal di Liga Indonesia gitu. Jago emang Makan Konate. Jago Jika ada sih. Beckham Menga ya. Oh ya, Beckham Menga dulu di Persib. Kan Nah, dulu awal di Persib habis itu pindah ke Liga Prancis di mana sih lupa gue. Nantes sih nggak sih? Nantes ya, Nantes benar. Nantes gitu. Pernah main di Olimpiade juga tuh. Sama Hmm. ini Messi. Bidan Pemain Afrika Messi. bukan sih Messi ya? Beda Messi pemain Afrika kan? Afrika juga Bidan Messi. Terus ada lagi kiper dulu Persija Bengjen. Bengkian ya. Bengjen kiper yang ikonik banget tuh. Hmm. Kayak lo bilang kan jarang kan pemain Afrika jadi kiper hebat. Jadi kiper. Mereka akhirnya ngimpor gitu. Hmm. Ya cuman ujung-ujungnya sih kalau yang datang ke ini sih ke mau perantau gitu. Hmm. Ya faktornya emang pemain-pemain Afrika ya uang sih. Mau ke Indonesia pun ya mereka cari uang sebenarnya. Meskipun Indonesia bukan negara kaya tapi ya udah mereka karena di Liga Indonesia mereka dibayar mahal, statusnya pemain asing daripada di liga lokal gitu. Dan itu yang membuat sebenarnya kalau lo jadi pemain bola di Afrika, auto kaya kan, iya nggak sih? Oh, atau kaya ya Iya. benar. Tapi ya sebenarnya jangan ke Indonesia juga sih. Ke Prancis paling umum ke Prancis sebenarnya. Ya mungkin Ke karena Eropa lah. kalau di Indonesia ini sih persaingannya kan lebih mudah. Iya, yang di Prancis kelasnya mungkin kelas A gitu kali ya. Yang ke Eropa Hmm, yang nggak nembus kelas A ya udah kelas B-nya ke mungkin ke Asia gitu hmm. atau ke CONCACAF gitu. Yang penting dapat duit aja sih sebenarnya sih. Hmm. Sebenarnya mereka juga kan ya tadi seperti yang bilang pelarian dari kehidupan kan. Memang banyak banyak juga sih yang sukses, banyak juga yang gagal. Soal kondisi ekonomi ini pernah diteliti juga sama dosen dari University of Education di Winneba namanya Ernest Buah Ciampong. Dia bilang banyak pemain Afrika yang udah sukses berinvestasi atau membangun rumah sakit, sekolah, bahkan bikin bisnis minyak dan gas serta akademi sepak bola di negara asal mereka. Ini dia bilang mencerminkan apa yang mereka sebut sebagai memberi kembali kepada masyarakat. Jadi give it back to the people katanya. Tujuannya ada dua sih, yaitu ningkatin kegiatan pembangunan lokal dan regional di kawasan mereka sendiri sama membantu menjaga karir setelah pensiun gitu. Dan itu Soal kisah-kisah kayak gini tuh kalau kalian yang dengerin ini ada kebetulan baru rilis sih film dokumenternya Mane, lu udah nonton belum, Dex? udah nonton. Yang Made in Senegal. Itu menceritakan banget sih apa yang soal tadi lo bilang kan, give it back to people gitu segala macam. Dari Bambali ya. Dan secara singkatnya lah, yang si Mane itu kan dia sampai bangun rumah sakit, sekolah apa segala macam di kampung halamannya kan dia. Masjid juga. Masjid apa segala macam gitu. Karena ya tadi motivasinya dulu masih kecil, ayahnya meninggal saat si Sadio Mane usia 7 tahun, ayahnya meninggal. Karena nggak ada rumah sakit di desanya. Iya, meninggal gara-gara ada rumah sakit. Karena nggak ada rumah sakit. Terus habis itu saudara perempuannya juga, dia lihat sendiri saudara perempuannya tuh kesakitan, kesusahan apa segala macam saat melahirkan. Karena ya tadi lagi-lagi nggak ada rumah sakit gitu. Dan itu sebabnya kemudian salah satu hal yang langsung dilakuin Mane begitu dia dapat duit banyak adalah bangun rumah sakit di desanya gitu. Gua kan nonton film ini kemarin ya. Dia juga pas datang juga di ini kan di shoot gitu kan. Dia kayak pidato gitu sih ke mungkin teman-temannya waktu masih dia kecil ya. Jadi banyak yang minta gitu, Mane ini dong gitu. Nah, dia kayak bilang sabar, gue cuma bisa ngasih satu-satu katanya. Gue akan mengutamakan edukasi dulu, makanya gue bikin sekolah. Habis itu gue melihat kita ekonominya harus maju, tapi kita nggak bisa maju kalau kita nggak bisa kerja dengan kondisi sehat, makanya gue bangun rumah sakit. Habis itu kita juga harus bersyukur kepada Tuhan katanya, makanya bangun masjid gitu. Sebenarnya minta banyak sih kayak bikin ini dong, bikin itu dong. Cuman dia bilang itu dulu aja, 3 itu yang
paling utama lah untuk di Bambali, dia bilang. Itu Mulia sih. lengkapnya kalian tonton sendiri aja lah ya filmnya. Judulnya Made in Senegal, Sadio Mane gitu. Cuman kalau yang kisah kontribusi ke negara asalnya gitu, yang paling gue inget-inget sih Drogba sih, Dek. Di Pantai Gading. Yang soal dia menyatukan kembali negaranya yang sedang perang, wah itu heroik banget sih, asli. Gue masih Gimana tuh? salah satu yang favorit lah kisah-kisah Drogba ini. Sebenarnya banyak sih kisah-kisah yang kayak Sadio Mane itu bukan Sadio Mane doang, itu banyak lah pemain yang kemudian kaya raya terus membantu desanya balik lagi segala macam. Tapi yang Drogba ini emang unik sih menurut gue sih, karena jadi ceritanya itu waktu itu di Piala Dunia 2006 Pantai Gading negaranya Drogba itu lolos Piala Dunia akhirnya, lolos Piala Dunia 2006 kualifikasi. Mereka berhasil menang lawan Sudan. Gembira tuh suasana tuh, weh, senang, selebrasi lah itu di ruang ganti gitu. Tapi tiba-tiba si Drogba itu pegang mikrofon, terus ngajak semua orang di ruangan itu kumpul ke kamera. Jadi mereka menggunakan kamera berkumpul, dan situasinya ternyata waktu mereka si Pantai Gading lolos Piala Dunia itu di negaranya itu sedang ada perang saudara. Jadi perang saudara itu parah lah. Ini soal politik, soal ada hubungannya sama pemilu waktu itu. 4.000 orang meninggal, terus jutaan orang mengungsi gitu. Dan itu yang membuat si akhirnya Drogba berlutut mohon gitu, kayak mohon please gitu, sambil dia pegang mikrofon. Dari utara, selatan, timur, barat, semuanya kami membuktikan bahwa kami semua adalah orang satu Pantai Gading bersatu dan akhirnya dapat memimpin negara ini untuk lolos ke Piala Dunia, dia bilang. Kami membuktikan bahwa ketika kita bersatu kita bisa menang, dan maka kalian tolonglah kalian untuk berdamai, dia bilang. Jadi itu memohon jadi merinding banget kalau lihat awal-awal videonya dulu di YouTube. Seharusnya ada sih, masih ada itu di YouTube. Dear Drogba Speaks 2006 atau apapun lah, coba kalian cari keywordnya. Dan akhirnya beneran setelah itu kerusuhan mereda, terus habis itu akhirnya damai. Si kedua pihak yang berseteru tadi itu akhirnya sepakat untuk damai. Meskipun ya mungkin emang negaranya emang situasinya ini ya, akhirnya ada lagi perang lagi gitu. Cuman tapi momen di Drogba mohon untuk damai itu bener-bener ini sih, momentum lah, keren banget lah gitu. Keren sih, gue juga ingat video itu tuh. Menyentuh tuh. Tapi kalau ada pemain Afrika yang give it back to the people, gue rasa sih yang paling kerasa dari Afrika itu George Weah sih. George Weah nih soalnya dia kan jadi presiden Liberia kan. Iya, jadi presiden. Nah, dia tuh satu-satunya sampai 2020 ya, satu-satunya pemain asal Afrika, sampai 2019 sorry, satu-satunya pemain Afrika yang pernah menang pemain terbaik dunia Ballon d'Or. Itu tahun 95 waktu dia main di mana? AC Milan kalau nggak salah ya. Milan kalau nggak salah. Pengaruhnya sebesar itu sampai dia bisa jadi presiden Liberia gitu. Itu luar biasa banget tuh. Saking ini ya. Pemain bola jadi presiden. Iya, saking terkenalnya, saking berpengaruhnya segala macam gitu. Dan powernya sih Joshua sih emang gila sih. Karismanya apa segala macam kan, kayaknya ini yang buat ya udahlah akhirnya dia layak jadi presiden, mungkin kayak gitu sih. Kalau lihat Joshua itu emang ini tuh satu-satunya pemain yang Ballon d'Or gitu. Dan kalau lihat tadi kan soal pemain, sebenarnya pemain gak kekurangan pemain jago sih si Afrika ini. Emang cuman bener sih baru ada satu yang menang Ballon d'Or, si Joshua tadi. Cuman pemain kalau di Eropa jadi kayak Drogba Mane lagi lah, kalau itu paling gampang. Emang beneran sejago itu. Tapi kenapa ini ya? Ini pertanyaan terakhir lah. Kenapa meskipun pemain jago ya tadi, tapi negara-negara Afrika belum bisa menjuarai Piala Dunia? Menurut lo gimana? Susah ya, levelnya dunia soalnya. Jadi kalau gua telusuri dokumen-dokumen lama, sebenarnya tahun 62 tuh namanya Walter Winterbottom tuh pernah bilang, dia jadi orang pertama yang bilang kalau negara Afrika bisa jadi juara dunia. Habis itu hampir ada banyak artikel, tapi hampir semua artikel tentang
tentang Afrika jadi juara dunia pasti mengutip ke si Winterbottom itu. Jadi, Pele pun pernah bilang di milenium baru tahun 2000-an, dia bilang Afrika bisa jadi juara dunia gitu katanya. Saat sama satu orang lagi dari Jerman, gue lupa namanya siapa, dia bilang sih, ini gue nggak terus setuju sih, cuman dia bilang Afrika bisa aja jadi juara Piala Dunia asal mereka memperbaiki kondisi ekonominya. Makanya negara Afrika yang kemungkinan jadi juara tuh negara-negara Afrika Utara katanya yang ekonominya lebih baik, dia bilang gitu. Soalnya ada hubungan lah antara kondisi ekonomi dengan prestasi olahraga, dia bilang. Cuman gue sih nggak sepenuhnya setuju sebenarnya. Cuman kalau kiprah-kiprah negara-negara Afrika di Piala Dunia sampai sejauh mana sih? Paling Kalau kerasa sih terakhir kalau gue Ghana ya, terakhir banget tuh Ghana sih, gue kayak soalnya itu di masa kita iya. 2010 Jadi perempat final. 2010 perempat final mereka lawan Uruguay, hampir ngegolin tuh, menang tuh menit akhir tuh. Udah hampir gol sama Suarez, bolanya ditangkap ke tangan, terus akhirnya penaltinya gagal, anjir itu. Sebenarnya kalau penalti masuk ya udah selesai urusan. Ya Ghana lolos ke semifinal gitu. Dan ya akhirnya, tapi banyak yang bilang Ghana waktu itu 2010 itu emang dilihat cara mainnya pas segala macam mereka layak untuk ya minimal semifinal lah, dibilang gitu. Jago sih memang, tapi Uruguay juga sebenarnya menurut gue jago juga. Ya cuman akhirnya ya tadi kan sepak bola kan kayak gitu kan, penuh intrik ya. Itu juga bagian dari taktik, bukan taktik apa ya, trik juga sih. Tapi ya perempat final kan ya mentoknya. Iya, dari 90 Kamerun perempat final, Senegal 2002 juga. Mereka debutan tuh 2002 juga perempat final juga. Senegal waktu itu gini banget loh. Apa ya? Kayak orang nggak ngira ini bakal jago, ternyata ngalahin Prancis, terus Denmark di grup A. Di grup A waktu itu pembukaannya Senegal. Senegal tuh yang bikin Prancis nggak lolos fase grup kan? Ada El Hadji Diouf. Jadi itu pemain itu jago-jago semua tuh main Senegal, cuman abis itu dibeli tim-tim Eropa entah kenapa jadi nggak terlalu bagus. Diouf jelek, terus juga ada siapa lagi sih gue lupa. Salif Diao apa lupa gue namanya. Tapi di Piala Dunia yang lain, maksudnya bukan Piala Dunia lain, maksudnya event dunia yang lain agak lumayan sih. Kalau yang ikonik sih Nigeria sih waktu juara Olimpiade 96, sama Kamerun juga juara Olimpiade juga tahun 2000. Terus juga kalau dari perempuan tuh Nigeria sebenarnya sama sih, perempat finalis doang tahun 99. Habis itu nggak pernah lebih bagus lagi. Dan kalau yang di junior paling sering Nigeria justru. Nigeria jago banget. Tadi kan juara Olimpiade, ternyata di U17 juga juara banyak nih, 5 kali juara Piala Dunia U17. Habis itu Ghana juga pernah juga juara, dia juara 2 kali. Kalau di futsal Mesir juga sih lumayan lah, tapi perempat finalis doang sih. Kalau futsal gue rasa Asia lebih jago daripada Afrika. Kalau main bola Afrika masih lebih jago. Tapi kalau menurut lo sendiri pribadi, kenapa kan padahal pemain-pemain jago-jago kan? Iya. Emang main Afrika kenapa nggak bisa juara gitu? Susah aja kali bersaing dengan dunia, terus juga gue rasa politik juga main juga sih. Kayaknya. Tapi kalau lo bilang bisa apa enggak jadi juara dunia, gue rasa sih bisa Afrika. Gue lihat timnya Senegal aja yang Sadio Mane sekarang itu, mereka jago banget kan. Cuman kemarin di Piala Afrika ternyata runner up kalah sama Aljazair. Aljazair ada Mahrez gitu kan, memang jago juga. Piala Afrika memang jago-jago sih. Tapi salah satu yang gue baca di Bleacher Report barusan katanya, salah satu kuncinya bisa sukses adalah karena fasilitas udah semakin bagus. Tadi terutama hasil dari amal pemain-pemain yang tajir-tajir itu ya. Sama pelatihnya juga, pelatih asing juga udah mulai banyak investasi juga di sana. Tapi dia bilang pelatih harus beneran kayak tinggal di sana gitu loh. Jadi bukan kayak pekerjaan sambilan gitu. Soalnya harus memahami budaya, terus juga scoutingnya bagus ya gitu-gitulah. Jadi gue rasa Afrika bisa juara. Kalau ngelihat Afrika mananya agak susah sih. Kalau sekarang Senegal lagi jago, Pantai Gading juga masih jago. Kalau dari Afrika Utara juga Aljazair, Maroko juga jago, Mesir pun jago. Jadi kayak bingung lah gitu. Sebenarnya banyak sih negara Afrika yang layak untuk juara, cuman kalau dalam waktu dekat gue nggak terlalu yakin, tapi di masa yang akan datang gue sih yakin bisa. Kalau lo gimana, Mil? Kalau gue sih
ini ya agak filosofis anjir. Hmm. Gue nganggapnya tuh Piala Dunia itu tuh beneran event yang sangat sakral gitu. Sepak bola tuh Hmm. lo nggak bisa juara Piala Dunia gitu. Itu lo mimpi aja jangan berani gitu. Menurut gue sih gitu. Ya karena ya kita tahu lah apa Piala Dunia tuh total ada 79 kali 79 tim tuh pernah main di Piala Dunia. Hmm. Itu dari awal Piala Dunia tuh dari 30-an tuh. Berarti masuk Hindia Belanda Masuk masuk Indonesia. eh, Hmm. Hindia Belanda itu masuk itu 38 ya. 38 tuh berarti Hmm. itu masuk tuh. Bayangin tuh ada 78, 78 79, 79 79. 79 Hmm. tim yang main di Piala Dunia. Tapi coba kita list siapa juara Piala Dunia gitu. Cuma ada berapa? Cuman itu doang juaranya gitu. Jadi meskipun tadi 79 bisa Lolos. lolos itu cuma ada Hmm. 8 negara gitu yang bisa juara. Jadi kan sangat-sangat eksklusif, lo masih masuk jajaran tim top yang main yang bisa juara di Piala Dunia itu beneran prestisius gitu. Inggris salah satunya. Ya mau gimana ini mereka masuk juara gitu. Tahun Meskipun 66. akhirnya 6-6 dari tuan rumah kan mereka. Hmm. Cuman levelnya emang belum segitu Dex itu menurut gue sih. Itu level yang sangat-sangat tinggi dan kayaknya ibaratnya itu harus minta izin dulu ke dewa sepak bola gitulah kalau boleh nggak sih gue juara, oh belum boleh gitu. Ya lo bayangin deh kayak Belgia pembinaan kurang apa, mereka Udah bagus lah. punya blueprint yang dicontek akhirnya dicontek di banyak negara-negara dunia kan, mereka bisa mencetak pemain hebat. Eranya Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku itu kan era-era suksesan mereka buat mencetak pemain-pemain hebat. Peringkat satu FIFA. Iya, dan tapi mereka bisa peringkat satu FIFA gitu sampai. Tapi kan nggak juara juga Dex. Iya nggak juara juga. Babak belur juga akhirnya di Piala Dunia gitu. Jadi terlalu sakral sih ini Piala Dunia ini. Gua saking ini anjir ini emang ini tidak bisa untuk semua negara gitu. Dan harus berpuluh-puluh tahun lagi kalau mau juara tuh rata gitu. Karena kalau lo mau ngomongin sepak bola jadi semakin maju misalkan, lo ngomongin fasilitas misalkan, fasilitasnya negara Afrika jadi lebih maju lagi. Nah, emang ya, yang di Eropa yang lain nggak ini juga, nggak upgrade juga, karena upgrade juga mereka kena corona di freeze gitu. Kan nggak gitu, yang kena freeze kan kalau satu freeze semua gitu, kecuali tiba-tiba ada bencana atau wabah tertentu gitu apa segala macam. Ya kemudian Afrika akhirnya nge-freeze, Afrika Selatan nge-freeze, yang main cuma Afrika sama Asia gitu, ya mungkin itu bisa jadi juara Piala Dunia gitu sih. Belum lah dalam waktu dekat gue belum sih. Berarti kalau ramalannya Pele di milenium baru nih, sebenarnya Pele tuh bilang milenium baru tuh 2000-an sampai 3000 kan, berarti 1000 tahun lagi ya bisa aja sih. Bisa lah 2100 berapa gitu bisa. 2100 berapa? Enggak lah, tapi gue yakin akan suatu saat mungkin nanti bisa lah. Ketika entah ada apa, tapi kalau polanya masih kayak sekarang kan pola peta penyebaran sepak bola kan gitu kan, ada polanya kan. Masih kayak gini, orang masih nonton Liga Eropa, pemain-pemain level top skor apa segala macam itu berasal dari Amerika Selatan yang main di Eropa. Kan masih kayak gitu kan polanya apa sepak bola dunia kan. Iya. Ya selamanya juara Piala Dunia kan ya itu doang. Gitu kira-kira cerita soal Afrika kita hari ini. Sebenarnya masih banyak ya cerita soal Afrika ya. Banyak. Tapi nanti secara spesifik kita ini lagi lah, kita obrolin di episode selanjutnya. By the way, terima kasih Dex, hari ini sudah cukup dominan berbicara karena lidah gue sakit banget Dex. Semoga episode selanjutnya nggak gantian lagi ya. Kita sehat semua. Sehat semua, jadi lidah gue sakit banget dari ini. Ya udahlah, kita tutup lah sampai sekian. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kami @footballerID, sama follow juga Spotify-nya. Jadi kalau ada episode baru, kalian bisa tahu lebih dulu gitu. Sama nanti kita sedekah lagi lah buku, nanti ada lagi lah pokoknya lah. Ada di Instagram. Entah kapan. Yang kemarin episode 29 udah kita umumin pemenangnya. Bukunya udah tinggal kita kirim. Nanti akan ada lagi. Ada di mana? Ada di Instagram lah nanti. Instagram lah. Terutama nanti Ramadan kita harus banyak beramal kan soalnya kan. Iya.
Beli dulu Dex ya, keluar ya. Bisa. Gampang, buku mah banyak. Ya udahlah, Buat buku mah, buat pengetahuan gue akan keluaran uang lah. luar biasa dedikasinya luar biasa. Ya udah, sekali lagi terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Tetap sehat, semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa rekaman normal, nggak lewat telepon kayak sekarang. Dan bisa nonton bola lagi. Bisa nonton bola Main lagi. bola lagi. Main bola lagi. Aduh, sungguh kangen lagi lah. Ya udah, dadah semuanya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.